solo traveling itu sebenarnya kayak cita-cita aku banget. Tapi nggak mau traveling sama keluarga ya, makhluk sosial. Jadi mau nggak mau kita harus bersosialisasi, harus. Teman-teman kalau misalnya bisa menikmati solo hiking itu benar-benar seru banget meskipun sendiri tau. Kayak kamu mau teriak pun kayak sesuka kamu, mau bertingkah seperti apapun kayak ya terserah. Nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang melarang kita, ya sesuka kamu, mau berhenti terserah kamu. Jadi benar-benar ya Allah, Masya Allah, aku kayak nggak henti-hentinya bilang Masya Allah padahal aku masih ada di sini. Terus ngomong-ngomong soal sendirian, solo hiking sendiri, solo traveling sendiri, ada juga yang bertanya, "Hai Astrid, aku mau tanya sebagai sesama introvert, aku lihat kamu itu bisa dan biasa solo traveling. Bagaimana cara atur energi kamu ketika solo traveling? Karena ketika aku solo traveling itu rasanya melelahkan dan butuh berhari-hari untuk recharge energi." Sejujurnya aku juga sama kok, kayak butuh berhari-hari buat mengecas energi lagi gitu. Tapi kita nggak bisa berhari-hari buat sendiri merenung, berdiam diri di kamar gitu kan, karena seorang introvert tuh pasti maunya recharge energinya ya dengan cara sendirian, berdiam diri gitu kan. Cuman karena kita itu harus beraktivitas, ada kerjaan kayak sekarang itu magang, yang mewajibkan aku harus datang ke kantor, bersosialisasi, ketemu rekan kerja, ketemu teman-teman gitu. Jadi mau nggak mau ya harus langsung, nggak ada waktu buat berdiam diri gitu, harus langsung beraktivitas. Nah sekarang Minggu, besok Senin, jadi gimana caranya aku melakukan itu? Itu caranya itu dengan yang pertama, sebelum aku solo hiking, solo traveling, itu aku harus memplanning semua kondisi, semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Entah itu kemungkinan baiknya, kemungkinan buruknya, semuanya tuh udah aku planning, udah aku catat. Jadi kayak buat reminder kita gitu loh, oh kalau misalnya aku kesini nanti bakal kayak gini, bakal terjadi kayak gini, jadi aku harus sudah siap nih gitu. Dan karena kita tuh udah mempersiapkan itu, jadi ketika udah hari H, aku udah nggak perlu takut lagi, udah nggak perlu menguras energi lagi buat menyerna lingkungan sekitar aku gitu loh. Kayak oh iya, ini kayaknya yang waktu itu aku cari deh infonya kayak gini, jadi kayak udah tahu gitu. Dan kalau misalnya di hari H kita solo traveling itu di luar prediksi, kayak biasanya kan ada aja gitu kan kejadian-kejadian yang nggak kita harapkan atau kayak gimana-gimana. Nah itu caranya itu biar kita tetap siap sama keadaan kayak gitu, kita harus mempelajari buat bertahan hidup atau menyesuaikan diri di lingkungan yang baru gitu. Karena sebagai makhluk sosial ya, kita tuh meskipun introvert, nggak mungkin kita bebas dari dunia luar yang sosial gitu, yang mengharuskan kita untuk bersosialisasi. Jadi ya mau nggak mau kita harus belajar itu, mulai dari hal kecil deh, kayak misal kalau misalnya belum berani, kayak misal mulai ke mall sendiri, belajar untuk dekat-dekat dulu gitu, untuk sendirian sebelum akhirnya solo traveling yang jauh banget. Jadi kita udah tahu cara untuk hal itu gitu, udah tahu solo traveling itu kayak gimana, harus apa, dan banyak kok tips-tipsnya and trick solo traveling di TikTok, di YouTube. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman pengen tahu, mungkin bisa aku bikin video mulai dari cara gimana aku budgeting traveling aku, cara aku mencari info, dan
lain sebagainya. Bisa banget komen kalau misalnya teman-teman pengen tahu. Itu adalah yang pertama, yaitu planning. Planningnya itu harus siap, matang, karena aku juga tipe orang yang harus terorganisir gitu, jadi harus benar-benar siap gitu sebelum berangkat solo traveling atau solo hiking. Terus yang kedua itu adalah quality time bersama diri sendiri. Jadi jangan jangan berpikir bahwa oh nanti di sana tuh rame banget, aku bakal kesulitan. Jangan takut dulu. Jadi sebelum berangkat tuh kita harus punya mindset bahwa oh aku berangkat solo traveling ini itu untuk menyenangkan diri aku sendiri. Entah itu nanti di sana rame atau enggak, ya aku akan menikmati waktu ini tuh untuk diri aku sendiri gitu. Jadi nggak usah dibawa gimana-gimana gitu. Jadi benar-benar fokus untuk diri sendiri. Jadinya saat kita udah selesai solo traveling itu kayak ya udah, oh aku tadi udah recharge energi aku, udah healing, udah quality time sama diri aku sendiri meskipun di tempat ramai. Jadinya saat pulang ya udah oke-oke aja gitu. Jadi ya yang kedua itu adalah menentukan mindset kita kalau kita solo traveling itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk quality time bersama diri kita sendiri gitu. Terus yang ketiga itu, tapi ntar dulu, ini sebenarnya aku udah nyampe di Bukit Kunir, jadi kita masuk dulu ya. Maaf kepotong. Kita masuk dulu ke Bukit Kunir. Ini tuh menuju ke jembatannya sana yang tadi kelihatan dari bawah. Foto dulu nggak sih Bukit Kunirnya ini? Aduh, nih Bukit Kunir. Oke, udah foto di palangnya Bukit Kunir. Sebenarnya harusnya di sana tuh ada tulisannya MDPL ya gitu sih. Aku tahu lagi dari TikTok. Seperti aku bilang tadi, kalau aku tuh kalau sebelum pergi selalu mencari tahu dulu lokasinya kayak gimana, memplanning dulu. Terus yang ketiga, tadi kan yang pertama planning, terus yang kedua quality time sama diri sendiri, mindset. Terus yang ketiga, kita nggak usah memaksakan diri harus selesai jam segini, harus ke sini. Pokoknya biasanya tuh kalau misalnya kita udah memplanning, itu tuh suka tergesa-gesa gitu. Kadang dulu waktu aku masih awal banget pertama kali solo traveling sendiri, itu waktu di Bandung kalau nggak salah. Waktu itu bikin visa terus aku mampir ke Bandung kalau nggak salah ya. Di situ tuh aku bener-bener kayak pengen kesini, pengen ke situ, dan aku selalu memaksakan diri gitu, dan kayak gitu bikin capek. Bener-bener kayak kita nggak jadi quality time sama diri sendiri gitu sih. Yang seperti aku bilang tadi, yang kedua, kita tuh harus benar-benar bisa menikmati waktu kita sendiri. Jadi jangan, tipsnya yang ketiga tuh jangan memaksakan diri kita sendiri. Capek banget bikin video, waduh, gitu deh. Jadi di hari kita itu traveling, kita harus ada waktunya berhenti, entah itu 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk istirahat, entah sendiri di kamar atau di tempat sepi. Saat kita traveling benar-benar kayak harus ada waktunya jeda, nggak harus yang tek harus ke sini, harus ke situ, enggak. Itu adalah tipsnya. Ada yang foto lagi di sini gitu. Jadi ya gitulah. Terus yang keempat ada lagi, ini ada anak nangis. Terus yang keempat itu menyangkut yang tadi, kita tuh nggak boleh memaksakan diri, yaitu kita harus bisa kontrol manajemen waktu dengan baik, atau lebih tepatnya itu kayak social battery management dengan baik. Kita harus bisa manajemen social battery kita
sebagai introvert tuh pasti ada rasa kayak oh sekarang aku udah mulai capek, tahu rasanya sekarang udah mulai lelah dengan keramaian ini, pasti bisa merasakan itu kan. Nah, di saat yang kayak gitu, aduh harusnya tadi kesini biar padang. Jadi karena kita udah tahu kapan sosial battery kita itu akan habis, hal apa yang bisa membuat sosial battery kita habis, kita saat planning, kita juga kalau misalnya benar-benar ekstrim banget ya di keramaian itu udah kayak selalu gampang cepat habis gitu. Nah itu kita harus bisa memanajemen waktu bahwa di jam segini aku harus berhenti, aku harus kesini supaya aku bisa recovery semua energi aku gitu. Jadi balik lagi ke yang awal, benar-benar kayak hal pertama yang harus dilakuin itu adalah planning, manajemen. Itu benar-benar wajib sih sebagai solo traveling yang introvert itu. Jadi ya itu ya tips aku, 4 tips aku, yaitu yang pertama planning, mindset kita harus quality time bersama diri sendiri itu harus, terus nggak memaksakan diri. Terus yang keempat, yang terakhir tadi adalah social battery management dengan baik. Harus tahu diri sendiri itu kayak gimana. Ini mungkin kayak kelihatan ribet apa sih gitu kan. Tinggal pergi aja pergi gitu kan. Kalau mungkin bagi extrovert kayak gitu. Cuman bagi introvert kadang untuk keluar, untuk melangkah keluar rumah, keluar kamar itu pasti kayak mikir lama banget. Dan kebanyakan aku pasti menduga untuk orang-orang yang introvert ini selalu kayak nyaman di kasur aja deh gitu, daripada keluar capek, selalu bilang gitu. Terus alhasil cuman berdiam diri di kamar dan nggak mau keluar, alhasil kayak cuman angan-angan pengen aja. Aku yakin sih itu sebagai orang introvert. Tapi kalau kita terus-terusan nurutin keinginan kita untuk sendirian aja, percayalah masa mudamu akan sia-sia. Karena hidup itu cuma sekali kan, kita harus banyak explore. Nggak apa-apa sendirian, yang penting itu kayak explore keluar rumah, nggak berdiam diri di kamar. Itu kayak harus dimanfaatkan sih waktu kita dengan baik. Dan lagi-lagi kita itu sebagai manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, jadi mau nggak mau kita harus bersosialisasi, harus ketemu orang ya kayak gini. Dan solo traveling itu ya dulu mungkin aku juga berat banget, kayak awal-awal tuh kayak masih belajaran itu. Tapi setelah menikmati enaknya, asiknya traveling sendirian, jujur bener-bener wah, menikmati banget. Dan ini menyebabkan karena aku udah kebiasaan, kalau udah kebiasaan itu recovery after trip itu kayak cuman 1 hari udah, karena ya itu udah terbiasa, udah semuanya udah tahu oh kayak gini kayak gitu. Jadi nggak gimana-gimana gitu, nggak butuh berhari-hari lagi buat harus beraktivitas berhari-hari untuk apa ya, untuk recovery gitu. Jadi ya cuman butuh sehari. Yang penting itu tadi sih tipsnya 4 itu tadi ya teman-teman. Di sini aku mau naik, aduh keburu siang ini soalnya rame banget. Nih di atas disangka kambing kalau buang sampah sembarangan, makanya jangan buang sampah. Yang tadi aku buang di situ. Oke, kita naik sekarang. Bisa, sudah. Wah, tapi masih antri banyak orang. Ini sekarang aku mau naik, cuman aku mau nunggu itu turun dulu. Soalnya kayak ruame pol, bukan ruame pol sih, maksudnya jalannya kan sempit ya, jadi kayak gantian aja. Tuh, kayak keren banget ya Allah. Nih, enter, masuk, melebu. Bila terjadi petir, hindari berada di ketinggian, tidak berteduh di bawah pohon. Nih, dan Masya Allah. Itu gunungnya. Kayaknya aku mau naik di sebelah tangga sana deh.
Mari kita ke sana. Di sini juga ada toilet ya. Jadi kalau kebelit jangan takut buat toilet. Terus ada ada warung. Nih. Jadi jangan takut buat kelaparan. Ada orang piknik. Ini di sini itu ada palang masuk kalau ke sana. Masuknya harus dari sana kah? Tapi itu ada yang dari sini, nggak apa-apa kah? Ya udah, nggak apa-apa, ikutin aja. Soalnya juga nggak ramai banget, jadi kayaknya nggak apa-apa. Soalnya kenapa dibikin kayak gitu supaya biar satu arah gitu kan sebenarnya. Ya, bismillah, mari kita naik. Nah, itu masih kokoh. Aku belum sempat foto di sana, masih nunggu itu. Jadi aku di sini. Ya, masya Allah, cakep banget. Terus di sini, itu kayak enak banget di pohon, di rumah pohon. Lucu banget kalau ada anak-anak itu pasti ribet. Mau foto tapi osrek terus jadi nggak jadi. Ini tuh luas banget kebun tehnya. Ini aku nunggu di sini, nanti aku bakal naik lagi karena aku pengen jalan ke sana terus backgroundnya sana. Terus sekarang naik lagi. Kayaknya kalau nunggu sampai benar-benar sendiri bakal lama banget. Jadi kita naik lagi, naik sekarang lagi. Tuh ada bikin video lagi. Itu ganggu nggak? Ini aku suka nggak enakan. Jadi nunggu dulu deh. Batas maksimal 5 orang, waktu singgah 5 menit. Kalau di atas batas maksimalnya 5 orang. Ini anginnya tuh lumayan kenceng ya, aku takut itu jatuh tripodnya. Jatuh mak beluk. Iya. Bapaknya tahu. Suka nonton tuh. Oh, makasih. Iya, sendiri. Mari, Pak. Mau. Alhamdulillah. Sekarang udah sepi. Sendirian di sini. Nah, Bukit Kunir 1250 mdpl. Ini tadi itu karena aku kayak banyak bikin video berhenti-berhenti gitu, nggak langsung, jadinya sampai puncak tuh kayak 1 jaman dan sekarang tuh udah siang. Alhasil gunungnya itu kayak ketutupan awan. Tapi ya is okay, benar-benar menikmati suasana di sini, sejuk, rame juga. Ini aku malu juga ya dilihatin pusat perhatian di sini. Tapi meskipun ya gunungnya nggak kelihatan karena udah ketutup awan, tapi gak apa-apa, tetap menikmati karena udaranya tuh benar-benar sejuk banget di sini. Kebun teh, ya beginilah ya. Oke deh, karena ini aku jadi pusat perhatian ya di sini sendiri, jadi aku mau ke rumah pohon sana. Yang turun dan ke rumah pohon, aku nggak mau langsung pulang karena hari ini aku nggak ada janjian lainnya kayak yang waktu ke Bukit Kalindra itu kan aku ada janjian sama teman aku, jadinya buru-buru pulang. Tapi karena sekarang itu nggak ada janjian sama sekali, nggak ada kegiatan lagi, jadi aku mau menikmati di sini, berlama-lama di sini.
Aku tuh mau ke rumah pohon itu loh, yang di sana, yang di sini. Karena di sini juga tempatnya kan luas banget ya, jadi meskipun rame nggak kelihatan penuh, nggak kayak yang waktu di Bukit Kalindra itu benar-benar kayak penuh banget, masya Allah, kayak nggak bisa bernapas. Tadi aku nggak tahu backlight atau enggak, soalnya mataharinya tuh dari sana udah mau naik kan itu. Bismillah, ini masih kokoh, alhamdulillah, aman ya ini. Oh ya, agak ngeri ya. Aku udah sampai rumah pohon. Pertama kalinya ini aku ke rumah pohon. Mari kita duduk. Di sini benar-benar adem banget, masya Allah. Tadi aku masih punya roti, jadi mau makan roti juga. Bismillah. Dan tadi kan ngomongin soal solo traveling ya. Solo traveling itu sebenarnya kayak cita-cita aku banget. Aku kayak pengen banget bersolo traveling, pengen traveling kemanapun aku berada, entah itu di Indonesia, di luar negeri. Pokoknya benar-benar itu adalah cita-cita aku buat keliling dunia. Ini aku pakai klasik Kogo Cheese Bun. Menurut aku solo traveling tuh ya banyak banget memberikan pelajaran ke kita tentang kehidupan. Kadang tuh kalau kita mengunjungi satu tempat, kita tuh bakal belajar tentang tempat itu gitu loh. Jadi ketemu orang baru, lingkungan baru, banyak membuat belajar gitu. Dan kenapa kok solo traveling, kenapa kok nggak sama keluarga cita-citanya? Karena kalau misalnya sama keluarga, itu quality time with family gitu. Bukan buat explore apa ya, maksudnya kalau sama keluarga itu lebih ke menikmati waktu bersama keluarga. Bukan yang explore yang ekstrim-ekstrim, bukan yang gimana-gimana gitu. Sedangkan kalau sendiri kan seperti yang aku bilang tadi, kalau solo traveling itu benar-benar ya sesuka kita, semau kita. Kamu mau ngapain ya terserah gitu, nggak takut ada orang yang harus kita bertanggung jawab resikonya atau gimana. Pokoknya benar-benar cuma bertanggung jawab sama diri kita sendiri gitu. Makanya pengen banget gitu solo traveling. Bismillah. Tapi ya harus ngumpulin duit sih kalau misalnya mau solo traveling ya. Tapi ya harus ngumpulin duit sih kalau misalnya mau solo traveling ya. Kalau misalnya sama keluarga ya semuanya ditanggung keluarga, itu enaknya sih. Tapi kalau misalnya solo traveling ya harus cari duit sendiri. Terus satu hal lagi, aku tuh kayak kenapa kok malah senang sendiri, karena aku kalau misalnya di tempat baru, ke tempat orang yang nggak kenal sama aku, itu aku kayak nggak ada rasa malu gitu loh. Bener-bener kayak orang extrovert, bukan introvert. Tapi kalau misalnya ke tempat yang tahu, orang-orang kenal kita, itu aku kayak ya Allah, malunya minta ampun. Aduh panas. Aku lepas ternyata panas. Jadi aku kayak lebih baik ke tempat yang nggak kenal aku, nggak sama sekali nggak ada yang kenal aku gitu. Dan itu mengasihkan banget. Teman-teman yang mungkin introvert, yang apalagi seumuran sama aku, sama ada yang sama enggak, kalau misalnya ke tempat yang enggak kita kenal, kita bakal berani melangkah, berani bertanya, berani ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya ke tempat yang kita kenal, orang-orang yang kita kenal, kita kayak seolah-olah malu-malu, kayak aduh gak berani nih gitu. Kayak gitu juga enggak, soalnya aku kayak gitu jujur. Makanya kalau misalnya sama keluarga, aku tuh terkesan malu-malu, kayak terkesan pendiam gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku sendiri ke tempat
ke tempat yang lingkungan sekitar tuh nggak kenal aku, itu aku bakal berani aja gitu, berani aja. Kayak misal ke Bandung itu ya mau nggak mau ya aku bakal banyak bertanya, karena ya kalau nggak bertanya bakal sesat di jalan, apalagi sendirian. Terus kayak ke Wonosobo waktu itu, ke Dieng juga kayak gitu ya, kayak gitulah. Terus selain solo traveling ke tempat wisata, waktu nonton konser, mungkin teman-teman yang suka K-pop, yang suka nonton konser, kita pasti ngalamin kayak biasanya tuh kita takut buat ketemu orang, tapi giliran ketemu sama sesama K-pop, sesama yang fans grup itu di tempat konser, kita kayak SKSD aja, kayak langsung tiba-tiba akrab padahal nggak kenal sama sekali. Jadi kayak ya kalau misalnya ke orang yang nggak kenal, yang nggak tahu kita, itu kayak merasa bebas aja gitu, bebas berekspresi, jadi fine aja gitu sih. Jadi aku bukan berarti nggak mau traveling sama keluarga ya, aku mau, cuman ada waktunya. Kayak aku pengen banget bercerita solo traveling gitu. Kalau sama keluarga tuh asik banget, quality time bersamanya gitu, kebersamaannya itu asik banget. Itu yang sering membuat aku rindu juga, kangen buat solo buat traveling sama keluarga. Jadi kangen waktu naik camper van, itu seru banget. Terus liburan sama keluarga ke pantai kayak kemarin, itu aku juga menikmati, benar-benar menikmati nggak sama keluarga. Cuman ya itu tadi sih, ada sedikit cita-citaku buat solo traveling. salah satu cita-cita. Nah, aku anaknya itu suka explore hal baru, jadi ya begitulah. Ini mendungnya kayaknya mau ke sini dah, jadi agak lumayan cases ini tuh. Aku mau ngecek kepencet apa enggak, soalnya kalau enggak gitu, kalau enggak lupa kepencet ya tiba-tiba mati sendiri gitu. Jadi aku cek, nanti ngomong panjang lebar ternyata mati gitu. Dari Kak Indah Hani. Astrid, gimana sih cara kamu tetap istiqomah pakai hijab di tengah-tengah keluarga ada yang belum berhijab? Maaf, bukan maksud apa-apa, tapi